Kira loki pakai macam ni pun tidak tentunya. Maka itulah sebabnya kita belajar dengan kaca yang bening, gelas yang bening kita pandang tembus sampai ke depan. Kenapa jamaah sekalian? Karena dia bening, suci, tidak berhijab. Maka siapapun yang hatinya hijabnya tidak tebal, doa-doanya akan dikes oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadangkala doa kita dipantul-pantulkan dulu, kadangkala perlu diuji dulu dengan sakit, kematian, hilang harta, anak meninggal. Kenapa jamaah sekalian? Itu adalah upaya agar kita ini dekat dengan Allah, agar hijab-hijab itu kemudian dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wahai Allah yang maha, innaka afuwun karim, yang maha memaafkan, yang maha menghapuskan catatan-catatan keburukan, yang maha mengganti catatan keburukan menjadi catatan-catatan kebaikan. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Engkau mencintai orang-orang yang setiap saat mau mengakui dosanya, mau sujud di hadapanmu, mau merasa terhina di hadapanmu. Maka jamaah sekalian, salat adalah menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadirin teman-teman lebiki nenia salasur malabiki yang kehadir. Alhamdulillah, syukur ki maraja temagang kalau di sesi arajan nafung Allah Ta'ala. Namuka rilalan na iyawan ni angka tak mali sarah si ujuk rufa si wolong-polong de gaga akata sanga di mailok kipasilin nerengi pak kasibiyang marajata. Ko ito pamadam pirampi faimeng
ritu junnah Allah lengenna Nabi Kang Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh di Masjidil Haram nalori Masjidil Aqsa nayan re malongi-longi dilangi patifitul lafi'e na tarima sedifakasiwian ia naritu sempajan 5 waktu hari makwanan pada masalah an rangi mapasalama lori Nabi Kang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi manusia yang termulia setelah diciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh tubuhnya terpelihara, mulai dari tangan, kaki, mulut, hati pun terjaga. Bayangkan teman-teman lebih hadir 63 tahun hidup beliau, mulutnya tidak sekalipun pernah berkata bohong. Ini kena cerita aja melo kamaku tanah buang teman-teman kumakun reye kira-kira dilalan atas sesusi wani yulega kira-kira jaga ililata timutta Serepwa mengide di cerita jai pada tarupatong. Yulega kira-kira jaga timut tak serepwa mengide nabele. Bayangkan Nabi 63 tahun dikunci rapat-rapat supaya dosa tidak mengalir dari mulut beliau. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya memetakan beberapa hikmah dalam pertemuan singkat kita ini. Saya ingin mengawali dengan kalimat Al-Quran di dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Jamaah sekalian, tidak semua kalimat dalam Al-Quran diawali dengan kata subhana. Dan kalau kita belajar ilmu tafsir, ternyata ada potongan ayat lain yang senada dengan hal ini. Dalam surah Al-Mulk Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sama maknanya, Maha Suci Allah, tapi hakikat yang berbeda. Dua peristiwa yang berbeda yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Isra menunjukkan keluarbiasaan di nuleman riak kelepong. Sementara di lalena surah Al-Mulk biasa-biasa mi sebab yang narampi pun Allah Ta'ala tidak lain adalah perkara kematian. Mailo mana mati pun semua makhluk akan mengalami hal yang sama. Titik terakhirnya di dunia tidak lain ada al-maut. Maka tidak lain dan tak bukan peristiwa ini tidak lagi luar biasa. Tapi bayangkan peristiwa Isra Mi'raj. Ada nabi yang diisrakan oleh Allah tapi tidak dimi'rajkan oleh Allah. Beliau Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Ada sosok Nabi yang dimi'rajkan oleh Allah, tapi sayang tidak diisrakan oleh Allah. Beliau adalah Nabi Yuna Isa alaihissalam. Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua peristiwa, diisrakan sekaligus beliau diperjalanankan, dimi'rajkan, mendre dilangi fitul labi'e, sampai beliau berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, tentu dari pahaman ini saya ingin melompat supaya tidak terlalu panjang waktu kita. Di dalam teks ayat ini Allah pakai kata-kata lailan. Ya ko di pabahasa ugi lailan berarti wenih, di malam hari. Tentu kita bertanya jemaah sekalian,
Kenapa Nabi diisrakan dan dimi'rajkan di malam hari? Milo kama kutana pun. Kira-kira kalau kiman laleng te kita puji. Wan niga yariga aso. Wan niga yariga aso. Wala koki dibone milo minre Makassar dipuji ga malaleng wan ni yariga aso. Ini nanti kembali ke kita sebab kaitannya dengan kekhusyuan. Jamaah sekalian, hebatnya Allah pilihkan waktu terbaik untuk diisrakan kepada hambanya yang bernama Nabi Muhammad SAW di lailan, malam hari. Kita baca dalam sejarah bahwa ternyata Iro Nabi Ta'ala lengena di panafaja mafalla laurenna angkan nili supaya begitu singkatnya perjalanan Nabi Isra Mi'raj ini. Tapi kenapa dengan lailan? Kenapa bukan siang hari? Bukankah siang itu jauh lebih terang? Ketika misalnya Nabi bertemu dengan orang-orang di perjalanan, Nabi mampu melihat dengan saksama. Tetapi Allah justru pilihkan malam hari. Maknanya apa jamaah sekalian? Ternyata nigi sapai nyamena sedih fakasiwiang talalulalu iritu junna wani. Sebab disitulah Allah ciptakan kesunyian, mampu berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah dalam hadis Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di setiap malam sepertiga malam Allah turun di langit dunia. Nono Allah Ta'ala. Lalu kemudian Allah mengumumkan 3 perkara. Pertama, ataku nigi motok malawai jenne madarari marelau ko dia pasti walang. Yang kedua, nigi motok malawai jenne nainapa mailo toba pasti utarima tobakna. Yang ketiga, nigi motok malawe jenne nainapa nakajarin na milo doang, maka pasti akan saya berikan. Begitu nikmatnya, nikmat kekhusyuan yang Allah siapkan di malam hari. Maka Allah perjalankan nabinya di malam hari agar tidak ada hambatan yang berarti. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita bertanya, teman-teman lebih hadir. Sebab peristiwa ini sesungguhnya tidak berjalan sendiri. Ada makna dan hakikat yang ingin Allah sampaikan kepada nabinya. Maka perjalanan ini didesain dengan senikmat mungkin. Hari makwana Rasulullah SAW lebih kongki hadir, yaitu Allah Ta'ala kaitannya dengan bahasa Bugis kita oleh orang tua kita. Nama kita lu tu ya sengi nyameng, angka ya semanyameng, angka tu ya semanya melade, angka tu ya sengi liwai nyamena. Biasa kapan di puada pun. Ini nanti kaitannya dengan Mi'raj ini. Kaitannya dengan buah yang didapatkan oleh Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka memungkinkan siapapun yang mendapatkan itu akan menyelami ibadah salatnya dengan begitu nikmatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hagaya semanyameng
Ya sengi manyameng itu kaitannya dengan badan kita. Uraki mandri nama gelok tama alhamdulillah. Sehat-sehat ki alhamdulillah. Itu nikmat tuh. Manyameng. Tetapi belum tentu nikmat itu bisa sampai ke dalam hati kita. Maka kadangkala kita mengatakan melade. Ya komen ni melade berarti sudah berhubungan dengan hati. Hatimu, qalbun. Dalam bahasa Al-Quran, wa aqimis salata li dzikri. Tetongangi sempajangi li dzikri sarekwa mengi angkaki marengerang. Zikir Allah tempatkan dalam hati. Tapi ada nikmat yang begitu nikmatnya jamaah sekalian. Ya kumakadani liwa inya menang. Kadangkala ditambahi sama nasedim menreka malongi-longi. Ini kaitannya dengan jiwa. Dan ini akan kita dapatkan dalam salat kita. Jamaah sekalian, itulah sebabnya Nabi memerintahkan kita untuk memohon 4 perkara perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ini doa diperintahkan oleh Nabi pun. Duhai Allah, jauhkan saya dari hati yang tidak pernah khusyuk. Hati yang tidak pernah khusyuk. Ini kita kembalikan ke diri kita. Ini tona presadita. Kadangkala noki di masjid Allahu Akbar. Apa maknanya Allahu Akbar? Maknanya Allah Maha Besar. Sementara yang kita ingat adalah mobil kita, uang kita, barang-barang yang berkaitan dengan dunia. Lalu di mana kaitannya dengan Allahu Akbar? Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tashba'. Duhai Allah, jauhkan saya dari jiwa yang tidak pernah puas. Hati kaitannya dengan khusyuk, jiwa kaitannya dengan kepuasan. Ini penting saya sampaikan jamaah sekalian. Sebab kalau jiwa kita tidak mampu lagi merasa puas, maka sungguh nikmat kebahagiaan Allah cabut dalam hidup kita. Teman-teman bikin. Dan ia selesai malam bikin kalian. Saya seringkali membahas jamaah sekalian bahwa dalam konsep hidup itu Allah bagi 2 istilah, syukur dan syakur. Syukur itu ketika kita mendapatkan nikmat yang menurut kita bagus, kadangkala kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi ketika nikmat itu dirubah oleh Allah dengan sesuatu yang kita anggap buruk, kadangkala kita menggerutu, kadangkala kita mengeluh. Agak bangsa gini mengeluh bang, madareke. Bu, biasa ki madareke. Biasa ki madareke. Waktu kece matawi kecepa, ya lah si matu waktu pelah, pelapa, boleh si matu di kantor teko apa tu ya? Saya ingin bertanya, kalau saya sebagai bos, atasan, lalu bapak ibu sekalian bekerja dengan saya, begitu saya perintahkan untuk melakukan sesuatu, tiba-tiba bapak ibu sekalian menggerutu, teko patu iya. Apa saya tidak tersinggung? Lalu jamaah sekalian, bagaimana bisa kita dapatkan nikmat kebahagiaan kalau hati, jiwa
terus menggerutu, tidak mampu menerima nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, inilah yang akan kita olah. Sebab Mi'raj itu yang diolah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memperjalankan nabinya lalu kemudian memi'rajkan bukan hanya perkara tubuh dan jasadnya Nabi, tetapi ternyata di awal Nabi dibersihkan dulu. Pertanyaannya, apakah kemudian Nabi kotor? Tidak. Tidaklah kotor hati Nabi, tetapi Nabi akan dipertemukan dengan zat yang maha suci, zat yang maha bersih. Bukankah Allah ingin membuka seluruh hijab-hijab yang bisa menghalangi antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini kita dapatkan dalam peristiwa salat kita, dan ini disebut dengan Al-Mi'raj. As-salatu Mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Jamaah sekalian, kadangkala kita mendengar satu statement, mutu qabla mautikum. Aguru lalu ki palele pammasita, riolodekna panalele pammasita tunggu-tunggu. Jamaah sekalian, ini bahasa tapi hanya diperuntukkan kepada manusia. Dia tu gagaw lo narik ko mati maka dikilele pamasina. Ya ko mati sa pita, dia lo bolata maka dakiga lele pamasina sa piku. Mati manuta maka dakiga lele pamasina manuku. Tidak. Tapi dikhususkan untuk manusia. Karena ternyata jamaah sekalian, salat itu mengajarkan kita untuk bermi'raj di paguru alif palele pammasita, riolodekna panalele pammasita, tunggu-tunggu riolona pung Allah ta'ala. Maka tidak ada alasan untuk tidak salat. Karena memang dalam kajiannya Allah gandengkan kalimat la ilaha illallah dengan salat. Saya seringkali membacakan ayatnya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Jadi Allah tanamkan kalimat la ilaha illallah di rukun pertama Islam. Allah gandengkan fa'budni perkara salat di rukun Islam yang kedua. Maka kalimat ini tidak bisa dipisahkan dengan salat. Maka yang ko ang kami to nalakay tadi na sempajan. Iko tako pura na puada kalimat la ilaha illallah. Lisu lalu ki matu makade. Ambe na sa sempajan ki. Sebab ko deta sempajan di pan rasa-rasa itu kalimat la ilaha illallah. Kita tidak bisa bermain-main dengan kalimat ini, sebab ini ikrar. Sumpah kita kepada Allah. Pura meto ni ditodok di lalena hati. Ni kini pura todok di lalena hatina. Naseri menang sarikuam mengiangkai papoli lisekna mirajeki. Sebab ko ni rombon ronataro pengalatalanya mengi liwa inya menang ku di lalena sempajangi. Jamaah sekalian, maka kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min nafsil la tashba', jiwa yang tidak pernah puas, hati yang tidak pernah khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat, wa min du'ain la yasma'. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari untayan-untayan doa-doa yang tidak Engkau dengarkan. 4 perkara ini diperintahkan oleh Allah untuk kita minta perlindungan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, tentu kita bertanya, Pak Ustaz,
Saya ini sering sholat, tapi kadang-kala hati saya tersiksa. Malah dalam sholat saya kadang-kala saya merasa tersiksa. Jamaah sekalian, itu berarti kita harus kembali menyelami pelajaran-pelajaran yang berharga. Itu berarti hati, jiwa kita sedang sakit. Jamaah sekalian, kalau badan kita sakit, maka kita bertanya kepada dokter ahli di bidangnya. Tapi kalau hati kita sakit, maka bertanyalah kepada ahli hati yang mengerti tentang mengelola hati. Jangan bertanya kepada ulama yang mengerti tentang ibadah-ibadah gerakan sholat, tetapi bertanya kepada ulama yang memang mengerti tentang nilai-nilai hati itu sendiri, tentang pengelolaan jiwa, tentang kedekatan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ini kita selami dalam sholat kita. Sebagai kulit pembahasan kita dalam Mi'raj kita kali ini, betapa nikmatnya ketika Mi'raj itu dilaksanakan dengan benar. Betapa nikmatnya ketika salat itu dilaksanakan dengan benar. Maka sesungguhnya di sana Allah taruh ruang untuk berdialog dengan sempurna antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita baca dalam hadisnya, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Di dalam salat itu ternyata baini wa baina abdi nisfain, Allah bagi dua. Jadi ternyata dibagi dua, buang. Baini wa baina abdi, si tengah apunanna pengalatala, si tengah apunanna ataku. Ini penting kita pahami. Wali abdi masa'alah, untuk hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang dia minta dalam sholatnya, masa'alah, pasti saya akan berikan. Pak Ustaz, sudah puluhan tahun saya sholat, sudah puluhan tahun saya berdoa kepada Allah, kok rasa-rasanya belum diijabah oleh Allah? Tidak perlu khawatir, tidak perlu risau. Sebab kata Nabi, ketika hambaku datang menengadah meminta kepada Allah, maka Allah malu ketika hambanya kembali dalam keadaan tangan kosong. Yang penting syaratnya lisenna parelo duata. Pertama, bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Sebetulnya lo doa yang isinya maksiat. Ya Allah, limpahkan saya rezeki yang halal agar saya bisa minum khamar sebanyak-banyaknya. Ini tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, isi doa kita bukan untuk memutuskan tali silaturahim. Ya Allah, meluki mandarari pengalat ta'ala, tapamatinga kasihan, tapamatinga kasihan, liwai tersinggungku, nah tanahku si jaka. Ini pun sekalipun kita terzalimi, tapi sesungguhnya doa ini sangat tidak layak karena isinya memutuskan tali silaturahim. Jamaah sekalian, maka tidak perlu khawatir. Kadangkala memang ada doa-doa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tangguhkan. Kadangkala melodua kiesoi ulepe mapina panalaki pun Allah ta'ala. Melodua kiesoi 1 tahun ke depan baru dikasih. Hari ini kita berdoa 10 tahun ke depan baru dikasih. Hari ini kita berdoa, kadangkala doa kita sudah lupa. Tapi yakin jamaah sekalian, Allah tidak pernah lupa. Kena lupa bukan kata. Jamaah sekalian, kenapa bisa demikian? Karena sangat tergantung seberapa tebal hijab hati kita dengan Allah. Ada doa yang begitu kita berdoa dikes oleh Allah,
minta dikasih, minta dikasih, minta dikasih. Karena hatinya bening, jiwanya bening, tidak tebal hijabnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kaca buang. Cermin itu kalau dipakai bercermin, ya kau macakai, pede di tangan rupai, pede mengelodita. Tapi narik ko angka cami malotong, malusa. Kira-kira lo pakai macam ini pun tidak, tentunya. Maka itulah sebabnya kita belajar dengan kaca yang bening, gelas yang bening kita pandang, tembus sampai ke depan. Kenapa jamaah sekalian? Karena dia bening, suci, tidak berhijab. Maka siapapun yang hatinya hijabnya tidak tebal, doa-doanya akan dikes oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala doa kita dipantul-pantulkan dulu, kadangkala perlu diuji dulu dengan sakit, kematian, hilang harta, anak meninggal. Kenapa jamaah sekalian? Itu adalah upaya agar kita ini dekat dengan Allah, agar hijab-hijab itu kemudian dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wahai Allah yang maha, innaka afuwun karim, yang maha memaafkan, yang maha menghapuskan catatan-catatan keburukan, yang maha mengganti catatan keburukan menjadi catatan-catatan kebaikan. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Engkau mencintai orang-orang yang setiap saat mau mengakui dosanya, mau sujud di hadapanmu, mau merasa terhina di hadapanmu. Maka jamaah sekalian, salat adalah menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan dialog kita dengan Allah. Narik ko dipuadai di lalena sempajata, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa maknanya jemaah sekalian? Sinin napa puji napun nai mana sinin napuanna alangi. Bukankah ini adalah kalimat pujian yang sangat sempurna? Seluruh alam memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah. Ingat ketika kita bangkit dari ruku, apa kita baca doanya jemaah sekalian? Rabbana lakal hamd mil'ul ardi mil'us samawati wa mil'u min syai'in ba'du. Apa maknanya itu? Bukan hanya langit yang memuji Allah, bukan hanya bumi yang kita injak ini memuji Allah. Mil'u syai'in ba'du, setiap sesuatu tidak ada habisnya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, saya ingin bertanya, masihkah kita ingin salat dalam keadaan gerakan cepat? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kita rasa jemaah sekalian? 20 rakan nala sempajat tarawih naik ke digagan napuliang sangadin natakomi bawang. Kenapa jemaah sekalian? Karena rasa itu hilang dalam jiwa kita. Wa idza qala al-'abdu, ketika hambaku berkata kepadaku Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa maknanya itu jemaah sekalian? Ar-Rahmanir Rahim. Wa ngala ta'ala wa famasai. Nama saro famasai. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala mengijabah kalimat ini.
wa a'tharna alayya 'abdi. Wi kasih na puji tongetong ngekak tu ataku. Bayangkan jamaah sekalian, ketika rasa itu hadir dalam salat kita. Fa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, ketika hambaku kemudian mengatakan maliki yaumiddin, Allah yang maha menguasai hari pembalasan, maka di sana pun Allah mengijabah kalimat ini dengan ijabah sempurna. Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Maka dialog ini berjalan terus jamaah sekalian antara kita dengan Allah. Maka rasa itu hadir. Maka ihsan itu adalah ihsan. Ihsan itu dua rukunnya. An ta'budullah ka'annaka tarahu, menyembah Allah ka'annaka tarahu, pada narik kui ditai di tanga rupai siruntuk rupa kisiba Allah Ta'ala. Tapi ini kan tidak mungkin. Fa illam yakum tarahu, narik ku deyul lemmi tai Allah Ta'ala. Ingatlah jamaah sekalian, sesungguhnya yaraka, Allah itu maha melihat kita, Allah maha menyaksikan kita, Allah maha tahu setiap detik perbuatan kita, Allah maha tahu setiap apa yang dibisikkan oleh kalimat-kalimat hati kita. Maka Allah sempurna jamaah sekalian. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalaulah hambaku berkata dalam salatnya iyyaka na'budu, duhai Allah, hanya Engkaulah yang saya sembah. Iyyaka, saya ingin bedah kalimat ini jamaah sekalian. Kata-kata iyyaka adalah kalimat yang tidak boleh ada duanya. Iyyaka na'budu, memang tidak ada yang pantas untuk kita sembah, karena hanya iyyaka, hanya Engkau ya Allah, tidak ada duanya. Maka sembahan yang benar adalah milik Allah, tuntas, selesai dalam kalimat la ilaha illallah. Kalau ini selesai, maka Allah hadiahkan kita wa iyyaka nasta'in, duhai Allah, hanya Engkaulah tempat kami memohon. Maka jangan memohon dulu baru sholat, tapi sholat dulu baru memohon. Tuntaskan kewajiban dulu, baru minta hak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'alah. Ia nepalai sengi antara ia si bawa ataku wali abdi ma sa'ala, untuk ataku agi-agi ni lau dilalena sempajange pasti walang dua kali Allah pakai kalimat yang sama, ma sa'ala, illoki. Maka salat itu ad-doa, salat itu tidak lain adalah doa. Mi'raj itu adalah doa. Tapi doa pun ada adabnya jamaah sekalian. Kadang-kadang kita minta kepada Allah lalu kemudian minta dengan suara yang keras. Kadang-kadang kita minta kepada Allah lalu kemudian kita minta kepada Allah dengan suara yang menggerutu. Bahkan hati kita tidak tahu, mulut meminta tapi hati tidak meminta kepada Allah. Maka dalam Al-Quran kita baca, doa pun ada fikhinya, ada fikhi doa. Maka doa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kita baca dalam Al-Quran, ketika kita minta kepada Allah khaufan wa tama'a, hadirkan hati merasa takut kepada Allah. Takut ketika doa itu tidak diijabah oleh Allah, tapi raja menghadirkan harapan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa itu dilantungkan dengan suara yang pelan, dengan suara yang penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
jamaah sekalian, berdoa pun tidak boleh main-main, sebagaimana salat kita tidak boleh dipermainkan. Teman-teman lebih niat selesai malam bikin hadir. Wali abdi masalah untuk ataku agi-agi nelo di lelena sempajana pasti walau. Pokoknya tuntas dikasih oleh Allah. Kalaupun hari ini belum dikasih, bersabar saja. Insya Allah Allah tidak pernah bohong kepada kita. Yakinkan itu jemaah sekalian. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, ada permohonan yang di dalam surah Al-Fatihah sesungguhnya intisari dari doa. Itu pun Allah taruh di akhir surah Al-Fatihah. Yang harus sabana teman-teman lebih hadir. Yakumil duaki, minta doa terbaik sebagaimana Allah ajarkan kita dalam surah Al-Fatihah. Apa yang diajarkan oleh Allah dalam surah Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Duhai Allah, tunjukkan saya jalan yang lurus. Pertanyaannya, kenapa bukan harta? Pertanyaannya, kenapa bukan pangkat? Pertanyaannya, kenapa bukan usia yang panjang? Ternyata ihdinas siratal mustaqim ini adalah pokok daripada doa kita. Allah ajarkan kita tentang ibadah doa, minta kepada Allah yang terbaik. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah. Ya kopoleki Mekah buang. Saya ingin bertanya, kira-kira buah apa yang tidak ada di Mekah? Buah kurma memang batangnya ada. Buah manggis, buah anggur, buah apel ada. Tapi saya ingin bertanya, kira-kira pura-pura minta buah batang apel, batang anggur di tanah Mekah? Ada buah? Tidak ada. Pertanyaannya, kenapa bisa melimpah ruah di tanah Mekah? Itu berkah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, meminta hakikat pokok daripada doa. Apa doanya? Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Jamaah sekalian, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadza baladan amina, ikhwan kapancajian lalu kaitan Mekah amina warzuq ahlahu minas samarat, limpahkan, makburkan buah-buah as-samarat, buah terhadap penduduknya. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim bukan batangnya, tapi yang diminta adalah buahnya. Hakikat dari doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW heran kepada kita. Heran Nabi Tami tekipuang tadam buah kamu. Maka dia Nabi Ta heran kami temakku ya komelo duangi tulilino miluin lino ibawan nilaw. Bayangkan lino ibatil lino nilaw. Tawereka dalik mahiga, tawereka kasih umur malampe. Dek mana nilo akhirat? Nilo si matu surga. Surga ya po agak senap po riaw nila. Kenapa tidak minta surga Firdaus bersama dengan Nabi Muhammad SAW? Maka minta kepada Allah, minta yang terbaik, tidak perlu minta yang ecek-ecek, tapi minta pokok dari segala doa kita. Sama dengan ketika kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kebaikan dunia, kita minta kebaikan akhirat, tapi yang istimewa Allah tutup wa qina adzabannar. Ikhwan, jauhkan saya dari api neraka. Apa hakikatnya jemaah sekalian? Di sini ada hikmah besar. Pertanyaannya, kenapa tidak ditutup dengan surga saja kita minta? Ikhwan, mereka kasih tepuk tangan di lelena surga. Ternyata jemaah sekalian, tidak semua hamba Allah nanti yang masuk ke dalam surga tanpa melewati pintu neraka dulu. Tapi bagi orang-orang yang namanya tidak ada lagi di neraka,
itu berarti sudah pasti akan menjadi penghuni surga. Maka yang kita minta pokoknya wa qina adzabannar, apabila ka kasih boleh dia pin neraka sarikwa mengita maka dilenan surga pangaseda. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, maka siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal mustaqim itu adalah ihdinas siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Ada jalannya orang-orang terdahulu yang telah Allah berikan petunjuk. Siapa itu? Nabi. Maka jangan cari jalan yang lain, cari jalannya Nabi. Belajar kepada orang terdekat Nabi, belajar kepada generasi setelah sahabat, belajar setelah generasi setelah tabi'in, belajar setelah generasi tabi'in, belajar kepada ulama salafus saleh, belajar kepada ulama. Maka membaca Al-Quran jangan hanya membaca sendiri, tetapi bertanyalah kepada orang yang mengerti. Fas'alu, tanyalah. Jika engkau tidak mengerti, tanya kepada orang-orang yang mengerti, agar kita tidak salah faham, tidak gagal faham tentang Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian, istimewanya ketika imam mengatakan amin, lalu kemudian makmum pun mengatakan amin, maka pintu-pintu langit dibuka oleh Allah. Berdengung kalimat-kalimat amin oleh malaikat-malaikat Allah, menyatu dengan kalimat yang ada di bumi. Kira-kira masihkah ada alasan untuk Allah tidak menerima doa dalam salat kita? Maka jemaah sekalian, tidak perlu bercepat-cepat ketika salat. Nikmati sholat itu, karena sholat itu sesungguhnya nikmat. Sholat itu sesungguhnya kebahagiaan bagi kita. Dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, karena waktu kita singkat, oleh karena itu saya hanya mengambil intisari perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Mudah-mudahan tema singkat yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelipur lara bagi kita semuanya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya, menghujamkan nikmatnya salat di dalam hati kita, memuliakan jiwa-jiwa kita, memuaskan jiwa-jiwa kita, mengkhusyukkan hati-hati kita, agar senantiasa bisa dekat dengan Allah. Satu yang saya sampaikan untuk memperoleh ini semua, pertama, jangan merasa diri paling benar. Yang kedua, jangan merasa diri paling suci. Yang ketiga, jangan merasa diri paling pintar. Maka ketika kita bersujud, nikmati kebodohan kita kepada Allah, nikmati kehinaan kita kepada Allah, nikmati ketidaktahuan kita kepada Allah, nikmati perasaan kotor dan hinanya, banyaknya dosa kita di hadapan Allah. Maka rasa itu akan hadir, jiwa akan nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, inilah yang sempat saya sampaikan di pertemuan kita yang singkat ini. Mudah-mudahan berberkah bagi saya, keluarga, anak-anak, cucu dan seluruh hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.